Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustadz Riyad Bajri Wahabi menampar Harry Pras Wahabi. Baru-baru ini saya menemukan sebuah video yang sangat bagus, yaitu sebuah video dari seorang Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Riyad Bajri LC. Ia terkenal dengan kegalakannya dalam setiap video-videonya. Matanya sering melotot dan suaranya sering meninggi. Video yang saya maksud adalah berisi tanggapan beliau terhadap kasus Gus Miftah yang sudah sebulan lebih berlalu. Uniknya, beliau menanggapi dengan santai dan tidak berapi-api. Beliau tidak ikut-ikutan menghujat seperti netizen lainnya. Mungkin menurut beliau, begitulah manhaj salaf yang sesungguhnya. Saya pun gak mengerti bagaimana manhaj salaf itu. Karena ada begitu banyak versi. Kelompok salafi yang satu mentahdzir kelompok salafi yang lainnya. Bahkan mengeluarkannya dari salafi. Kaum Wahabi ini memang membingungkan. Ya Allah, aduh ya Allah. Alhamdulillah, Allah anugerahkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada kami. Saya pun kaget, kok beliau tidak marah-marah dan menghina Gus Miftah. Berbeda dengan Harry Pras, ia tiada henti-hentinya mencari aib Gus Miftah sampai ke lubang semut. Lalu dijadikannya konten YouTube-nya. Dan pastinya ia membumbuinya dengan hinaan dan celaan. Oleh karena itu, video Ustadz Riyad Bajri berikut ini sangat cocok untuk menampar si Harry Pras. Sehingga tidak berlebihan apabila saya beri judul Wahabi vs Wahabi. Bedanya, Ustadz Riyad Bajri adalah seorang Wahabi yang berilmu. Sedangkan Harry Pras adalah seorang Wahabi dungu dan tidak memiliki ilmu apapun walaupun sebiji sawi. Pada video saya sebelumnya, saya sudah memberikan informasi bahwa Harry Pras membuat banyak sekali video hingga 40 video yang berisi aib-aib Gus Miftah dan celaan kepadaannya. Gus Miftah dicela olehnya sampai ke dasar laut. Saya kira setelah itu Harry Pras berhenti membuat video tentang Gus Miftah. Ternyata hingga hari ini dia masih saja membuat video tentang Gus Miftah. Tentu saja dalam rangka menyebarkan aib sambil mencela, menghina, dan mencerca Gus Miftah. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah, tanda kiamat aja. Orang lain sudah lupa, dia masih saja belum move on. Aduh. Bayangkan, dia buat lagi 20 video Gus Miftah hingga totalnya ada 60 video. Edan, manusia jenis apa dia ya? Nggak jelas sudah. Berikut beberapa video terbarunya. Ya, bisa dilihat ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Saya tidak sudi menampilkannya semua. Adapun alasan Harry Pras membuat video hingga 60 video adalah 1. Menyalurkan hobi sehari-harinya, yaitu mencela, menghina, menjatuhkan, merendahkan, menghujat, dan menyebarkan aib umat Islam, terutama Ahlus Sunnah. Ya Allah, ya Allah. 2. Mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya dari YouTube karena yang ia bahas adalah sosok yang kontroversial sehingga views-nya banyak. Mantap! Bisa jadi duit yang ia dapatkan dari hasil merendahkan, mencela, dan menghina orang lain adalah puluhan sampai ratusan juta per bulan. Mantap! 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 Lalu, bagaimana seharusnya kita menanggapi kasus Gus Miftah?
apakah kita mau terus-menerus menghujatnya? Jangan berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita sama-sama saksikan Ustadz Riyad Bajri menampar dengan keras si Heri Pras. Belum lama kemarin ada seorang tokoh agama sekaligus utusan presiden. Ia menghina penjual es teh. Kejadian itu menyebabkan banyak orang, udahlah, ya. Ngapain kita ributin ini terus? Udahlah. Ya. Oke, pertanyaannya. Oke, bolehkah ikut mencela? Jangan, ya udah. Kita nggak mau bilang halal haram ya, cuman hindari udah. Dikhawatirkan ternyata dia memang di mata syariat terhitung perpanjangan tangan penguasa yang nggak boleh kita mencela-celanya. Ya, itu satu. Yang kedua, Muslim. Dia tergelincir di dalam sebuah sikap dan toh sikapnya adalah sikap yang sifatnya teknis demikian. Kalaupun kita mau mengingkari mereka, kita ingkari dari sisi akidahnya, dari sisi manhajnya masuk. Dari sisi situnya ya kayak kurang kerjaan. Kayak kurang kerjaan, kita ngebahas-bahas begituan, ngerame-ramein begituan, ini kayak kurang kerjaan. Udah doakan hidayah, udah doakan hidayah. Kalian pun, maksudnya mereka yang mencelanya pun belum tentu lebih baik dari orang yang dicela ini loh. Belum tentu lebih baik, cuman bedanya yang itu ketahuan dan ketangkep aja dan naik viral di medsos. Lo enggak, bedanya tuh itu doang. Bedanya itu, belum tentu ente lebih baik daripada mereka belum. Ya. Alhamdulillah kita di atas hidayah, di atas manhaj yang hak, insya Allah. Ya, tapi di dalam perangai belum tentu kalian lebih baik daripada mereka. Kebenaran aja dia ketangkep sama kamera. Yang mencela-celanya itu mereka tuh, dan ngabisin dia belum tentu lebih baik juga sebenarnya. Lagi nggak suwe aja, belum suwe aja tadi. Ma'adallah. Ya. Dan kalau dia udah beristighfar, dia bertaubat dari kelakuannya, dan kemudian kita masih mencela-celanya, takutnya juga kita terkena ancaman hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ayyara akhahu bidzambin, barang siapa yang mencela-cela saudaranya karena dosa yang telah dia perbuat, dan dia telah bertaubat darinya, beristighfar darinya, barang siapa yang mencela-cela saudaranya karena dosa yang dia telah perbuat, lam yamut hatta yaf'alaha, maka dia tak akan mati sampai dia melakukan dosa yang sama. Ya, awas. Penting nggak kalian spending waktu, tenaga kalian untuk ikut ngomongin dan mencela dia? Ayo, penting nggak? Siapa tahu dia beristighfar dan bertaubat nanti? Iya nggak? Iya salah, oke salah. Dengan standar akal sehat semua orang bisa menilai itu salah. Oke? Tapi apa demikian kita memperlakukan saudara kita yang berbuat salah? Ya, dan cukup kayak nggak ada masalah penting negeri ini. Segala begituan nggak habis dikobok-kobok. Dan di situ ada isu politik juga, itu ditunggangi dan dikendarai. Ya, kalian ini ikut ke bawah oleh isu politik tersebut, oleh orang-orang yang mengendarai arus isu dan viral. Ente pikir hal-hal yang viral ini nggak ada yang mengendarai dan mengarahkan ya? Hah? Di negeri kita ini? Hah? Sepolos itukah kalian? Semua hal yang viral itu ada yang ngarahin, ada bandarnya. Ada bandarnya itu. Ada yang menungganginya. Ya. Bisa kita saksikan bersama bahwa menurut Ustadz Riyad Bajri, menghina orang lain termasuk Gus Miftah tidaklah diperbolehkan karena orang yang menghina suatu saat akan melakukan hal yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang mari kita saksikan juga pandangan yang lain, yaitu dari channel Kasih Solusi yang dimiliki oleh Mas Derian. Beliau ini Wahabi juga, orang terkenal, tetapi saya respek kepada beliau karena beliau tidak pernah merendahkan, mencela, mencaci, dan menghina seperti Heri Pras si tolol. Menurut lu gampang gak sih jadi Gus Miftah sekarang? Berarti. Setiap kali dia jalan, orang akan selalu merujuk dia ke satu peristiwa. Bukan peristiwa yang bagus lagi. Sekarang gue nanya, emang gak pernah dia ngeborong jualan orang di ceramah dia? Gue yakin sering, cuman kita gak tahu aja karena kita udah difokuskan untuk satu kesalahannya. Sekarang gue nanya balik ke lo, mau gak hidup lo
diingat atas satu kesalahan lo. Waduh. Lo pernah nggak ada satu kesalahan, Der? Iya, Yang kalau inget tuh nggak enak gitu. Tapi satu kesalahan itu seluruh dunia mempersamakan itu. Maaf atas izin Allah. Bisa jadi memang Gus Miftah Allah sayang banget. Jadi lagi dibersihkan saat ini. Cara pandang kita kan gitu ya.